Jember adalah sebuah wilayah kabupaten yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Jember berada di lereng Pegunungan Yang dan Gunung Argopuro yang membentang ke arah selatan sampai dengan Samudra Hindia. Dalam konteks regional, Kabupaten Jember mempunyai kedudukan dan peran yang strategis sebagai salah satu pusat kegiatan wilayah. Provinsi Jawa Timur yang meliputi wilayah hinterland, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Secara administratif, wilayah Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia. Keberadaan Kabupaten Jember secara geografis memiliki posisi yang sangat strategis dengan berbagai potensi sumber daya alam yang potensial, sehingga banyak menyimpan peristiwa-peristiwa sejarah yang menarik untuk digali dan dikaji. Tentang nama Jember sendiri, kapan wilayah ini diakui keberadaannya, hingga saat ini memang masih belum diperoleh kepastian fakta sejarahnya. Hari jadi bagi suatu daerah sangatlah penting dan mendasar, karena menandai suatu awal pemerintahan sehingga dapat dijadikan ukuran waktu bagi daerah kapan mulai berpemerintahan. Sementara ini, untuk menentukan hari jadi Kabupaten Jember berpedoman pada sejarah pemerintahan kolonial Belanda, yaitu berdasarkan pada Statblad nomor 322 tanggal 9 Agustus 1928 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1929 sebagai dasar hukumnya. Dalam Statblad 322 tersebut dijelaskan bahwa pemerintah Hindia Belanda telah mengeluarkan ketentuan tentang penataan kembali pemerintahan desentralisasi di wilayah Jawa Timur, antara lain dengan Regenschaft Jember, sebagai masyarakat kesatuan hukum yang berdiri sendiri. Secara resmi, ketentuan tersebut diterbitkan oleh Sekretaris Umum Pemerintahan Hindia Belanda, G.R. Erdbrink, pada tanggal 21 Agustus 1928. Mempelajari konsideran Statblad nomor 322 tersebut, diperoleh data yang menunjukkan bahwa Kabupaten Jember menjadi kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dilandasi dua macam pertimbangan, yaitu pertimbangan yuridis konstitusional dan pertimbangan politis sosiologi. Yang unik adalah pemerintah Regenschaft Jember diberi waktu itu dibebani pelunasan hutang-hutang berikut bunganya menyangkut tanggungan Regenschaft Jember. Dari artikel ini dapat dipahami bahwa dalam pengertian administratif serta sebutan regen atau bupati sebagai kepala wilayah kabupaten diatur dalam artikel 7. Demikian juga pemisahan secara tegas antara Jember dan Bondowoso sebagai bagian dari wilayah yang lebih besar, yaitu Besuki, dijelaskan pada artikel 7 ini. Pada ayat 2 dan 4 artikel 7 ini disebutkan bahwa ayat 2 artikel 121 Ordonansi Provinsi Jawa Timur adalah landasan kekuatan bagi pembuatan Statblad tentang pembentukan kabupaten-kabupaten di Jawa Timur. Semua ketentuan yang dijabarkan dalam Statblad ini dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1929. Ini disebutkan pada artikel terakhir dari Statblad ini. Hal inilah yang memberikan keyakinan kuat bahwa secara hukum Kabupaten Jember dilahirkan pada tanggal 1 Januari 1929 dengan sebutan Regenschaft Jember. Sebagaimana lazimnya sebuah peraturan perundang-undangan, supaya semua orang mengetahui maka ketentuan penataan kembali pemerintahan desentralisasi wilayah Kabupaten Jember yang pada waktu itu disebut Regenschaft dimuat juga dalam lembaran negara pemerintahan Hindia Belanda. Selanjutnya, perlu diketahui pula bahwa Statblad nomor 322 tahun 1928 ditetapkan di Cipanas oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda dengan surat keputusan nomor 9 tertanggal 9 Agustus 1928. Pada perkembangannya, dijumpai perubahan-perubahan sebagai berikut. Pemerintah Regenschaft Jember yang semula terbagi menjadi 7 wilayah distrik pada tanggal 1 Januari 1929 sejak berlakunya Statblad nomor 46
tahun 1941, tanggal 1 Maret 1941, maka wilayah distrik dipecah-pecah menjadi 25 onderdistrik, yaitu 1. Distrik Jember, meliputi onderdistrik Jember, Wirologi, dan Arjasa. 2. Distrik Kalisat, meliputi onderdistrik Kalisat, Ledokombo, Sumber Jambe, dan Sukowono. 3. Distrik Rambi Puji, meliputi onderdistrik Rambi Puji, Panti, Mangli, dan Jenggawah. 4. Distrik Mayang, meliputi onderdistrik Mayang, Silo, Mumbulsari, dan Tempurjo. 5. Distrik Tanggul, meliputi onderdistrik Tanggul, Sumber Baru, dan Bangsalsari. 6. Distrik Puger, meliputi onderdistrik Puger, Kencong, Gumukmas, dan Umbulsari. 7. Distrik Wuluhan, meliputi onderdistrik Wuluhan, Ambulu, dan Balung. Jember merupakan salah satu kota di Jawa Timur dengan tingkat mobilitas tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya arus keluar masuk masyarakat ke wilayah Jember dengan melakukan kegiatan seperti di sektor perkebunan, pertanian, perdagangan, dan kegiatan lainnya. Masyarakat dalam menjangkau mobilitas tentunya akan membutuhkan moda transportasi khusus untuk memudahkan dalam melakukan perjalanan jarak dekat maupun jarak jauh. Jalur darat banyak digunakan oleh masyarakat, sebab melalui jalur ini banyak pilihan alat transportasi yang dapat dipilih, seperti menggunakan sepeda motor, mobil, bus, ataupun kereta api. Wilayah Jember sendiri dapat ditempuh dengan jalur kereta api. Tentunya, pilihan dengan memakai penyedia jasa transportasi ini dapat menjadi alternatif apabila hendak melakukan perjalanan jauh dan mengikuti sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Transportasi kereta api terkenal sebagai salah satu transportasi dengan melakukan pemberangkatan dan pemberhentian dengan tetap mengacu pada jadwal yang telah ditetapkan. Kereta api semakin diperbarui juga supaya tidak melakukan pemberhentian di tempat yang seharusnya bukan melakukan pemberhentian. Perkembangan dari moda transportasi kereta api semakin terlihat juga dengan banyaknya perbaikan di setiap lini lembaga ini. Perbaikan ini membuat semakin banyak pula masyarakat untuk kembali memilih transportasi ini sebagai pilihan untuk bepergian dengan nyaman dan aman. Karena stigma mengenai transportasi ini pernah dicap sebagai transportasi dengan tingkat keamanan dan kenyamanan terendah. Pembaruan jelas dibutuhkan semua instansi, baik negeri maupun swasta, dan hal ini jelas sudah dilakukan oleh Kereta Api Indonesia. Termasuk juga pembaharuan di stasiun Kereta Api Jember. Terlihat banyak sekali perubahan, baik itu yang dari tampak maupun tidak tampak, sehingga banyak orang memilih stasiun Jember untuk melakukan mobilitas dari dan menuju Jember. Jalur jalan kereta api di Jawa Timur dimulai awalnya dari jalur Surabaya-Pasuruan yang diresmikan pada tanggal 16 Mei 1878. Kemudian cabang Bangil Malang diresmikan pada tanggal 20 Juli 1979. Jalur jalan kereta api di Jawa Timur dimulai awalnya dari jalur Surabaya-Pasuruan yang diresmikan pada tanggal 16 Mei 1878. Kemudian didirikan pula cabang Bangil Malang diresmikan pada tanggal 20 Juli 1879. Kemudian disusul jalur-jalur berikutnya seperti cabang Sidoarjo Mojokerto diresmikan pada tanggal 16 Oktober 1880. Kemudian jalur Sidoarjo Madiun diresmikan pada tanggal 1 Juli 1882. Ada pula jalur Kediri Blitar diresmikan pada tanggal 16 Juni 1884. Jalur dari Pasuruan ke timur sampai ke Probolinggo
sepanjang 40 km selesai dibangun pada tahun 1884. Pada tahun 1895, rel tersebut diperpanjang lagi sampai ke Probolinggo Kelaka. Tahun 1896, dibangun jalur cabang-cabang ke Lumajang. Pasirian kemudian diteruskan sampai ke Jember, Bondowoso, dan terus sampai ke Pelabuhan Panarukan sepanjang 151 km. Semua ini diselesaikan pada tahun 1897. Dengan demikian, sampai tahun 1900, hampir semua kota-kota di Jawa Timur sudah dihubungkan dengan baik oleh jalur kereta api. Stasiun Jember memiliki tempatnya tersendiri di hati para pengguna setianya ataupun masyarakat umum. Stasiun Jember termasuk stasiun kereta api ke dalam kelas besar tipe B. Lokasi dari stasiun Jember dekat dari alun-alun Jember dan berada di Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Setiap stasiun tentunya memiliki identitas ketinggian tersendiri. Begitupun juga dengan stasiun Jember, berada di ketinggian 89 meter di atas permukaan laut. Stasiun Jember adalah sentral dari daerah operasi 9 Jember, atau biasa disingkat dengan Daop 9 Jember. Daop ini mengatur stasiun kereta api mulai dari stasiun Pasuruan hingga stasiun Banyuwangi. Stasiun Jember dilintasi berbagai jurusan kereta api, mulai dari Purwokerto, Yogyakarta, Surabaya, Jombang, Probolinggo, Pasuruan, Lumajang, dan Banyuwangi. Keberadaan stasiun Jember menjadi stasiun penting di daerah Tapal Kuda, Jawa Timur sejak zaman kolonial Belanda. Stasiun Jember adalah stasiun yang dibuka oleh perusahaan kereta api Staatspoorwegen atau SS pada tanggal 1 Juni 1897. Tujuan dari didirikannya stasiun Jember adalah untuk menunjang kegiatan perekonomian dalam menyalurkan hasil bumi di daerah Jember dan di daerah sekitarnya, seperti hasil dari perkebunan tembakau, tebu, karet, menuju ke stasiun Panarukan, dan selanjutnya diteruskan ke Pelabuhan Panarukan, guna menuju pemerintahan terakhir yaitu Rotterdam, Belanda. Setiap moda transportasi pasti memiliki bangunannya sendiri, termasuk juga dengan kereta api. Bangunan stasiun kereta api merupakan bangunan yang baru muncul setelah tahun 1870 di Pulau Jawa. Fungsi bangunan stasiun kereta api dapat diperinci sebagai berikut. 1. Sebagai tempat kereta api berhenti. Menurunkan penumpang, bisa manusia atau juga bisa hewan, dan tentunya juga bisa barang. 2. Sebagai tempat kereta api berangkat. Mengangkut penumpang, bisa manusia, bisa hewan, dan juga bisa dengan barang. Dan yang ketiga, sebagai tempat kereta api bersilang, menyusul, atau disusul. Semua kegiatan tersebut berada di bawah penguasaan seorang kepala yang bertanggung jawab penuh atas urusan perjalanan kereta. Sedangkan bangunan stasiun kereta api itu sendiri pada umumnya terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. 1. Halaman depan atau front area. Tempat ini berfungsi sebagai perpindahan dari sistem transportasi jalan baja ke sistem transportasi jalan raya atau sebaliknya. Tempat ini berupa terminal kendaraan umum, parkir kendaraan, dan bongkar muat barang. 2. Bangunan stasiun. Bangunan ini biasanya terdiri dari ruang depan atau hall atau vestibule, loket, fasilitas administratif bisa seperti kantor kepala stasiun dan staf, fasilitas operasional bisa ruang sinyal, ruang teknik, ada pula kantin dan toilet umum. 3. Peron yang terdiri atas tempat tunggu, naik turun dari dan menuju kereta api, tempat bongkar muat barang, dan bagian ini bisa beratap ataupun tidak. 4. Emplasement yang terdiri atas sepur lurus, peron, sepur belok sebagai tempat kereta api berhenti untuk memberi kesempatan kereta yang lain lewat. Baik, kita telah sampai di penghujung film dokumenter.
Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara, dan saya memohon maaf apabila terdapat kesalahan saya dalam membuat film dokumenter ini. Besar harapan saya untuk kritik dan saran yang membangun, guna saya untuk di lain kesempatan dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi dari saat ini. Saya ucapkan terima kasih.